pokok-pokok makalahnya paling lama 10 menit. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu di Komisi 3, perkenankan kami untuk menyampaikan pokok-pokok makalah. Pertama, seperti sudah disebutkan, nama saya Ibnu Basuki Widodo. Kemudian kemarin mendapatkan tugas untuk membuat makalah dengan judul Membangun Sistem Kepemimpinan KPK yang mampu mendorong penuh pelaksanaan program pemberantasan korupsi secara konsisten dan berkelanjutan. Jadi inti dari secara konsisten dan berkelanjutan bahwa kita akan pertama-tama mulai dengan apa sebenarnya tugas KPK. Tugas dan wewenang KPK itu diatur di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yakni adanya tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Koordinasi dengan instansi yang berwenang, melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang melakukan pelayanan publik. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Demikian tugas tersebut. Kemudian, bahwa untuk melaksanakan tugas sehingga akan berkesinambungan. Di dalam ini harus ada penguatan, baik internal maupun eksternal. Penguatan secara internal yaitu adanya meningkatkan kerjasama pimpinan dan seluruh jajaran di KPK. Semua jajaran harus bekerja sama dengan baik, saling mengisi, saling berkonsentrasi, saling mendorong sehingga terjadinya tugas-tugas atau terselesaikannya tugas-tugas dengan baik dan benar. Kemudian bahwa KPK kita ketahui tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa adanya kerjasama dengan pihak lain. Sebagai contoh bahwa jaksa juga disediakan dari kejaksaan dan kemudian penyidik juga dari kepolisian. Demikian juga di dalam pertugas KPK harus bersinergi dan bekerjasama dengan antar lembaga. Karena dalam bertugas bersinergi itu di situ artinya bekerja sama atau berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang lain, yaitu supaya lebih meningkatkan efektivitas di dalam bekerja. Di dalam bekerja contohnya seperti di dalam melakukan suatu operasi tanpa ada pengawalan dari kepolisian maka dia tidak akan menjadi maksimal. Atau di dalam melakukan tugas-tugas harus ada bantuan, ada saling konsultasi, ada supervisi dengan lembaga yang lain. Kemudian itulah sinergi kerjasama atau kolaborasi dengan pihak luar. Seperti yang tadi disebutkan mengenai penguatan internal untuk membangun sistem kepemimpinan KPK yang mampu mendorong penuh pelaksanaan program pemberantasan korupsi secara konsisten dan berkelanjutan, diperlukan sumber daya manusia yang saling mendukung. Oleh karena itu perlu dilakukan penguatan internal dengan menjaga dan meningkatkan kerjasama, pengetahuan dan skill kepemimpinan KPK di dalam jajarannya. Kerjasama, kompak, saling membantu, kemudian saling mengisi sesuai dengan aturan yang ada. KPK juga di dalam bekerja bisa bekerja sama dengan selain kerjasama dengan Kejaksaan Agung, Polri, menggandeng juga Badan Pemeriksa Keuangan dan PPATK atau Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, serta segenap elemen masyarakat termasuk insan pers, karena di sini perlu ada info-info dari luar yang perlu ditampung. Dan untuk bekerja sama tersebut telah dibuat suatu nota kesepahaman antara KPK, Kejaksaan, dan Polri.
pernah ditandatangani kerjasama real antara KPK dengan Polri yang ditandatangani di akhir tahun 2023. Tindak pidana korupsi telah berlangsung sejak dahulu sampai dengan sekarang. Dan pemberantasan tindak pidana korupsi pun telah dilakukan sejak lama. Sampai dengan sekarang, namun ternyata tidak kunjung habis. Padahal berbagai tindakan telah dilakukan untuk melakukan pemberantasan tersebut. Untuk itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh, baik sumber daya manusianya, integritas, baik bagaimana cara pencegahan dan penindakan korupsi itu. Sehingga di sini ada suatu peningkatan dan perbaikan yang diperlukan guna melakukan pemberantasan korupsi tersebut. Salah satu fungsi dari KPK yakni adanya fungsi supervisi. KPK berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang ditangani kepolisian dan kejaksaan. Dengan alasan adanya laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi yang tidak ditindaklanjuti. Kemudian adanya proses penanganan tindak pidana korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya, seolah-olah dituntut atau diproses seseorang, padahal untuk melindungi orang lain yang lebih besar peranannya. Kemudian penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur tindak pidana korupsi. Ditengarai ada suatu permainan atau suatu kolusi, sehingga ini bisa dianggap ditengarai adanya unsur tindak pidana korupsi di dalam penanganannya. Adanya juga hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan, bisa dari eksekutif, yudikatif, legislatif, atau keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian, kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi tersebut sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dengan adanya kolaborasi, dengan adanya koordinasi atau kerjasama di dalam penanganan tindak pidana korupsi, diharapkan bisa maksimal melakukan penanganan atau penindakan atau pemberantasan tindak korupsi. Selanjutnya, antara pimpinan yang satu, pimpinan yang lama dengan yang lain, atau pada saat terjadi penggantian kekuasaan atau secara teknis adanya penggantian suatu pimpinan, maka pimpinan yang lama menyerahkan data-data atau menyerahkan segala sesuatu yang pernah terjadi pada saat menjabat, kemudian diberitahukan kepada penjabat yang baru, sehingga ada suatu kesinambungan. Data-data tersebut diketahui oleh pimpinan yang baru, sehingga pimpinan yang baru bisa melaksanakan, meneruskan atau mengerjakan hal-hal yang sudah seharusnya dilakukan. Demikian, terima kasih atas segala kesempatannya. Baik, terima kasih. Tepat waktu Pak, malah kurang dari 2 menit. Pimpinan dan anggota Komisi 3, kita telah mendengar penyampaian pokok-pokok makalah yang telah dipaparkan oleh Capim KPK. Untuk selanjutnya kami persilahkan anggota Komisi 3 untuk melakukan pendalaman paling lama 6 menit. Dimulai dari fraksi gantian apa? Demokrat dulu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pimpinan, rekan-rekan anggota Komisi 1, Bapak Ibnu Basuki. Siap. Selamat Pak, Bapak bisa masuk ke dalam 10 besar, dan kita berharap Bapak bisa terus
sebagaimana harapan kita semua. Kalau saya melihat latar belakang Bapak ini adalah dari kehakiman yang tentunya saya kira tidak asing lagi di dalam masalah persidangan termasuk pra-peradilan, Pak ya. Mungkin Bapak sudah pernah juga menakodai pra-peradilan. Nah, kita lihat akhir-akhir ini KPK banyak di pra-peradilankan dan kalah. Kalau saya melihat di sini bahwa KPK ini terlalu menonjolkan OTT. Artinya sudah jelas bahwa OTT itu menurut kita di Polri itu kan tertangkap tangan. Tertangkap tangan itu kan diatur di pasal 1 angka 19 KUHP sesaat kemudian. Nah, KPK ini sepertinya tidak mengacu ke pasal 1. Padahal 2 alat bukti sudah dilengkapi. Bahkan kemarin dari beberapa calon juga saya menanyakan juga yang sama, tetapi jawabannya mungkin agak sedikit menggelitik. Kenapa saya katakan bahwa karena yang disampaikan itu bahwa untuk menyasar ke yang lain, harusnya kan ya memang prosedur hukumnya seperti begitu. Artinya kalau kita sudah menangkap orang-orang itu dan kita mau kembangkan lagi, kita lakukan pemanggilan. Ya, pemanggilan secara formal, surat panggilan pertama, kedua, dan perintah membawa kalau perlu memang. Bukan dengan melakukan OTT. OTT tidak ada barang, tidak ada BB dan sebagainya. Padahal sudah lengkap. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibnu adalah apabila saudara nanti terpilih masuk di dalam KPK, apa yang saudara akan perbaiki supaya KPK ini benar-benar kualitas, ya. Jadi pemberkasan itu berkualitas, bukan hanya memberkas, karena kita tahu KPK ini mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai penuntutan tidak ada yang koreksi. Semuanya bisa berjalan seperti itu aja, tidak ada yang koreksi. Tetapi sekarang ini kan sudah zaman transparan, keberanian orang, jadi ini yang menjadi kekurangan. Nah, saya minta nanti Bapak tolong jelaskan kira-kira apa langkah-langkah Bapak supaya ini bisa diperbaiki. Terima kasih. Terima kasih Pak Fredrik. Berikutnya fraksi PAN, Pak Endang, silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ibnu, mungkin hanya sedikit yang ingin saya sampaikan. Kita tahu bahwa Undang-Undang KPK sudah mengalami revisi, di mana di dalam revisi itu tujuannya adalah untuk penguatan kelembagaan. Kemudian sekarang kita boleh menghentikan penyidikan dan penuntutan, kemudian pengaturan terhadap penyadapan dan status kepegawaian KPK. Saya ingin mendengar pendapat Bapak tentang perubahan Undang-Undang KPK ini. Menurut Bapak ini suatu penguatan atau sebaliknya? Dan kita ingin mendengar juga komitmen Bapak ketika nanti terpilih menjadi pimpinan KPK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Endang. Berikutnya fraksi PKS. Pak Abu Bakar tadi lagi di kamar mandi. Belah kiri. Oh. Ayo silakan Pak Adang. Sisa waktu ada masih. Terima kasih pimpinan teman-teman Komisi 3.
dan Pak Ibnu Basuki Widodo. Siap. Saya melihat seperti tadi yang disampaikan teman-teman, Bapak memiliki latar belakang sebagai hakim. Dan saya secara dalam mencermati ya, tulisan Bapak yang menyangkut penguatan internal, eksternal, dan juga monef. Nah, kan bahwa di ruang ini, Bapak itu harus meyakinkan kita gitu, bahwa pada saat Bapak nanti terpilih menjadi pimpinan KPK, 3 hal penguatan yang Bapak sampaikan itu didalami gitu. Bapak buktikan, nanti saya akan rubah dan sebagainya. Nah, tolong jelaskan kembali sikap Bapak apabila terpilih masalah penguatan eksternal. Misalnya, menjaga dan meningkatkan kerjasama. Apa bentuknya? Bapak harus mampu menjelaskan di ruang sini. Sehingga kita yakin bahwa Bapak mampu menjadi seorang pemimpin di KPK nanti. Penguatan eksternal, bagaimana selama ini kerjasama antara penegak hukum. Bapak juga tegaskan, ceritakan di sini, sehingga Bapak nanti juga siap untuk menjadi pemimpin. Termasuk bagaimana Bapak membangun integritas SDM, pencegahan tindak korupsi, dan sebagainya. Jadi sekali lagi, tulisan Bapak saya mengerti secara umum. Tapi Bapak harus meyakinkan kita di ruangan ini bahwa yang Bapak tulis itu benar-benar akan Bapak laksanakan nanti apabila Bapak duduk sebagai pimpinan KPK. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Jenderal. Berikutnya fraksi PKB. Makasih Ya. pimpinan. Pak Dr. Junjun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 3, Bapak Ibu, anggota Komisi 3, Pak Ibnu Basuki Widodo, Siap. calon pimpinan KPK. Saya lihat dari makalah Bapak ini penguatan internal, bagaimana membangun sistem kepemimpinan KPK yang mendorong penuh pelaksanaan pemberantasan korupsi. Diperlukan SDM yang mendukung. Pertanyaan saya, bagaimana saudara membangun sistem kepemimpinan KPK mampu mendorong penuh pelaksanaan program ini yang bisa konsisten dan berkelanjutan. Yang kedua, dari kemarin itu kan semua pertanyaan pilih pencegahan atau penindakan. Pertanyaan saya, selain pencegahan penindakan tentunya ada cara lain yang lebih efektif bagaimana dalam pemberantasan korupsi ini bisa dilakukan. Kemudian juga pertanyaan saya itu, apa konsep Bapak tentang sendi dari SDM tadi yang bisa melakukan pemberantasan korupsi yang lebih efektif, kemudian juga membangun sistem kepemimpinan ini tadi seperti apa? Bisa secara konsisten dan berkelanjutan lebih dipertegas lagi. Itu saja ya pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Berikutnya fraksi Nasdem. Pak Rudianto lalu. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibnu yang saya hormati, membaca rekam jejak Pak Ibnu sebagai mantan hakim, ya namanya hakim yang pernah bertugas di Jakarta, pastilah ibaratnya kelas 1. Dalam beberapa perkara yang saudara tangani, termasuk di dalamnya pernah memvonis bebas terdakwa tipikor. Nah, memang pengadilan itu bukan untuk menghukum orang Pak, tapi mencari keadilan. Saya tidak mau bertanya lebih jauh soal itu, tapi yang saya mau tanyakan adalah Bapak sebagai hakim kenapa nggak bercita-cita jadi hakim agung Pak? Biasanya kalau hakim pengadilan negeri, hakim tinggi, cita-citanya mau jadi hakim agung Republik Indonesia untuk membenahi misalkan peradilan kita. Kenapa lebih memilih mau menjadi koordinator penyidik dan penuntut? Apa motivasi Bapak di situ? Saya butuh penjelasan dari Bapak. Itu yang pertama. Yang kedua,
Tadi makalah Bapak di Monef di sini bahwa tindak pidana korupsi telah berlangsung sejak dahulu sampai sekarang dan pemberantasan tindak pidana korupsi pun telah dilakukan sejak lama sampai sekarang. Namun ternyata tidak kunjung habis. Berarti di sini tidak ada efek cerah, belum ada efek cerah, Pak. Bapak menjelaskan di sini perlu monitoring dan evaluasi secara menyeluruh. SDM, integritas, pencegahan, penindakan. Konsepnya seperti apa itu, Pak? Saya mau lebih mendalam lagi. SDM-nya bagaimana? Ya, mau diapakan SDM yang ada di KPK? Apakah dianggap kurang berintegritas misalkan atau apa? Saya butuh penjabaran dari makalah Bapak soal Monef tadi ini. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Berikutnya fraksi Gerindra. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera, selamat siang. Bapak Ibnu Basuki Widodo yang saya hormati, saudara menulis makalah yaitu membangun sistem kepemimpinan KPK yang mampu mendorong penuh pelaksanaan program pemberantasan korupsi secara konsisten dan berkelanjutan. Judulnya sebenarnya lebih mengarah kepada sosok sistem, sistem kepemimpinan, leadership di KPK. Tetapi saya dalam isi makalah ini saya tidak menemukan sistem mana yang menjadi ideal Bapak. Ya, saya tidak menemukan itu. Sebenarnya harapan judul ini Bapak harus menunjukkan sebuah novelty. Tentunya out of the things, bukan out of the box. Artinya ada sebuah sistem yang tidak keluar daripada undang-undang, kemudian Bapak menitik beratkan kepada hal tersebut. Ini tentang yang Bapak tuliskan. Dan sebagaimana kita ketahui, Pak Ibnu, sistem kepemimpinan itu memiliki beberapa karakteristik. Jadi di luar daripada yang Bapak gambarkan tentang kewenangan dan sebagainya, ini ada yang disebut dengan spiritualitas. Ya. Tolong Bapak ulas kembali. Yang Bapak harapkan dalam penulisan Bapak ini sistem yang bagaimana, Pak? Secara perspektif leadership spiritualitasnya. Yang kedua, tolong Bapak jelaskan makna, bukan definisi Pak ya, makna korups. Ya, makna korupsi, maknanya apa? Ya tentunya terkait dengan pendirian lembaga KPK ini, bagaimana untuk sistem kepemimpinan yang Bapak nantinya akan gambarkan, novelty Bapak yang akan Bapak lahirkan nanti, tolong relevansinya, ya, hubungannya disebutkan Pak. Ya, saya kira itu saja Pak. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Ketua Balek Pak Dr. Bob Hasan. Berikutnya fraksi Partai Golkar. Terima kasih pimpinan. Pak Ibnu, Ya. Ibnu Basuki Widodo. Saya sangat sederhana aja Bapak, mau bertanya. KPK ini berdiri sudah hampir 20 tahun. Bukan hampir lagi, persis 20 tahun sekarang ini. Yang begitu banyak kekuasaan yang diberikan kepada lembaga KPK ini. Akan tetapi semenjak berdiri sampai sekarang kok pada orang-orang kok pada nggak takut atau korupsi makin bertumbuh subur dan banyak. Kekuasaan yang begitu besar yang sudah diberikan, tapi tidak sedikit pun mengurangi niat orang
untuk melakukan korupsi. Ini yang menjadi persoalan ini, Pak Ibnu. Yang mau saya tanya yang pertama, menurut Bapak, apa kira-kira penyebab atau yang melatar belakangi sehingga ini kok nggak bisa menjadi pemicu atau minimal mengurangi daripada korupsi? Kalau menghapus tak akan mungkin, Pak. Ya, sama-sama kita tahu, Pak, yang bisa hanya menghapus korupsi ini kalau kita sudah kiamat, barulah hapuslah korupsi. Tapi persoalannya sekarang, dengan keberadaan daripada lembaga ini membantu kepolisian dan kejaksaan bersama-sama memberantas korupsi dan mengurangi. Ya, ternyata hasilnya tidak sedemikian. Ya, ini kira-kira apa nanti gagasan atau ide dari Bapak? Mungkin saja Bapak kan dari hakim, sudah ada formula-formula nanti bila terpilih menjadi calon pimpinan di KPK ini. Mungkin sudah ada bayangan Bapak akan mampu membuat satu gebrakan, ya, dalam rangka menurunkan daripada korupsi yang terjadi saat ini. Ini menjadi satu pertanyaan kami, Pak. Yang kedua, rumor di tengah-tengah masyarakat, Pak. KPK ini juga telah katanya, ini masyarakat ini, Pak, karena kami ini adalah perwakilan daripada masyarakat untuk menyuarakan suaranya. Di KPK ini juga sudah ada kelompok-kelompok tertentu yang bisa mengendalikan KPK ini. Ada katanya. Benar apa tidak kita juga enggak tahu. Seandainya ada, ya, orang-orang tertentu yang bisa mengendalikan KPK, ini kira-kira Bapak mampu enggak nanti untuk melawan daripada virus-virus yang mengendalikan daripada KPK? Karena pemahaman kita, Pak, sampai sekarang dengan kondisi sekarang ini KPK sedikit agak tidak harmonis juga dengan lembaga para penegak hukum. Ada arogansi yang timbul di lembaga KPK, apakah pribadi, apakah memang tercipta karena korps yang membuat aturan itu kita rasakan, Pak. Karena saya bisa katakan itu, saya mantan jaksa, Pak. Jadi oleh karena itu ini persoalan juga. Ini coba Bapak mungkin nanti apa kiat-kiat yang bisa Bapak lakukan supaya penegakan hukum dengan lembaga KPK ini bisa lebih baik lagi sesuai dengan harapan kita, harapan masyarakat. Dan apalagi sekarang, Pak, bukan membanggakan saya dengan kejaksaan. Kejaksaan sekarang sangat luar biasa melakukan tugasnya. Sudah ditinggalkan pola-pola lama, tidak lagi bermain penanganan korupsi cuma 50 juta. Kalau dulu kami, Pak, 50 juta. Ya. Kalau triliunan tidak pernah. Sekarang ini ratusan miliar, triliunan sekarang, Pak. Malah KPK turun. Nggak ada lagi dengar itu ratusan miliar bahkan triliunan. Nah ini tantangan ini, Pak, ini. Kira-kira Bapak apa yang menjadi nanti kiat-kiat supaya bisa membuat penegakan hukum ini akan lebih berkompetitif, tapi untuk keadilan dan juga untuk kemakmuran rakyat. Saya kira demikian. Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih, Pak Mangihut Sinaga. Berikutnya fraksi PD Perjuangan, silahkan Pak Kapoksi mewakili.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komisi 3, anggota Komisi 3, dan calon Pak Ibnu, calon Ketua KPK. Setelah saya membaca judul yang judulnya adalah membangun sistem kepemimpinan KPK yang mampu mendorong, itu sebetulnya sistem yang Bapak tulis di sini itu sudah dilakukan oleh KPK yang sekarang ini, Pak. Koordinasi, kerjasama, pencegahan itu sudah dilakukan. Yang sebetulnya kami menunggu-nunggu ada terobosan-terobosan yang Bapak sampaikan di makalah Bapak itu, entah dari sumber daya alam, sumber daya manusianya, atau ada manajemen yang Bapak sampaikan di sini, sehingga itu tidak sama dengan yang dilakukan oleh KPK yang sekarang ini. Kalau yang Bapak tulis ya sama aja gitu, Pak. Ya mohon penjelasan, mungkin ada ide-ide baru, Pak. Seperti yang saya sampaikan bahwa kerjasama dengan Polri, jaksa, itu seperti apa yang jelasnya gitu, Pak. Mohon penjelasan. Karena kerjasama ini kalau tidak pas, itu malah persaingan. Oleh karena itu, bagaimana sebetulnya kerjasama antara KPK dengan kepolisian, dengan kejaksaan? Karena sasarannya itu sama, Pak, korupsi. Nah, seperti apa? Kalau itu tidak ditata dengan baik, bersaing, terjadi konflik antara kejaksaan dengan KPK, antara KPK dengan kepolisian. Ini mohon penjelasan itu, Pak. Saya kira itu, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masing-masing fraksi sudah mewakili. Kita putar dari sayap kiri. Bisa dimulai, ada 3 penanya. Dimulai dari, ada 4 ya, dari Pak Suding. Silakan Pak Suding. Terima kasih pimpinan Pak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati. Saudara calon Siap. Ibnu Basuki Widodo. Ya. Ya. Membangun sistem kepemimpinan KPK yang mampu mendorong penuh pelaksanaan program pemberantasan korupsi secara konsisten dan berkelanjutan. Ini kepemimpinan yang konsisten dan berkelanjutan. Menurut saudara, apakah kepemimpinan KPK saat ini sudah baik? Sehingga saudara ingin konsisten dengan kepemimpinan yang ada saat ini. Sehingga mau melanjutkan kepemimpinan KPK yang ada saat ini. Di mana kepemimpinan KPK beberapa terlibat dalam kasus SCL misalnya, dinonaktifkan, lalu kemudian juga ada dugaan gratifikasi misalnya, sehingga dia diperiksa di Dewas dan nonaktif. Ada juga yang dilaporkan karena apa? Nah, apakah kepemimpinan seperti itu yang menurut saudara yang mau lanjutkan gitu? Itu yang saya mau tanya dengan makalah yang ada saat ini. Artinya saudara tetap tidak ada pembaharuan yang akan saudara lakukan, tapi tetap akan melanjutkan pola-pola kepemimpinan yang ada KPK. Itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara masalah pemberantasan korupsi, saya kira hanya ada 2, ya. KPK, pencegahan dan penindakan, kan begitu. Dalam Undang-Undang KPK juga seperti itu. Dalam beberapa
pernah ya pemerintah dalam hal ini Presiden merasa prihatin ya karena banyak anggaran-anggaran di daerah itu tidak digunakan sehingga terjadi silpa yang begitu besar. Kenapa itu bisa terjadi? Karena banyak KPA kuasa pengguna anggaran tidak menggunakan anggaran, takut akan adanya kriminalisasi yang mereka dapatkan ketika menggunakan anggaran-anggaran seperti itu. Kemarin saya juga tanyakan kepada calon pimpinan KPK. Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang 3199 itu memang sangat potensi. Ya. Terjadinya abuse dari aparat penegak hukum, khususnya KPK. Karena di situ ada frasa memperkaya diri atau menguntungkan orang lain. Ketika kuasa pengguna anggaran katakanlah melelang suatu proyek secara benar dan pengusaha mendapatkan untung, itu dianggap menguntungkan orang lain gitu loh. Mana ada orang mau mengerjakan sesuatu kalau tidak mau untung? Nah, menurut saudara pasal 2 dan pasal 3 ini masih perlu dipertahankan yang memang sangat potensi oleh aparat penegak hukum ini karena ada ruang abu-abu di situ, ya. Ataukah perlu dilakukan revisi? Undang-Undang 3199. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, saat ini pemerintah dan DPR dalam program legislasi nasional tadi dibacakan masuk rancangan undang-undang perampasan aset. Menurut saudara yang tepat perampasan aset atau pemulihan aset? Coba saudara bedakan itu yang perampasan aset ataukah pemulihan aset? Saya berikan clue sedikit, kalau pemulihan itu ada dalam UNCIC. Kalau perampasan aset itu juga potensi terjadinya abuse. Bisa saja bukan hasil tindak pidana korupsi, akan tetapi juga akan dirampas begitu saja. Katakanlah misalnya seperti kemarin Undang-Undang TPPU. Kita kemarin membahas Undang-Undang TPPU itu harus ada tindak pidana asal. Ya kan begitu. Landasan filosofisnya kemarin. Karena saya terlibat dalam pembahasan undang-undang itu. Tapi ternyata dalam prakteknya, biar juga harta benda bukan dari tindak pidana asal, tetap dikenakan TPPU. Itu yang menurut kita bahwa banyak ya ruang-ruang yang digunakan oleh APH khususnya KPK untuk melakukan abuse dalam hal pelaksanaan tupoksinya. Itu 3 hal yang saya mau tanyakan. Terima kasih pimpinan. Baik, Pak Suding sudah. Berikutnya Dr. Hinca. Siap-siap Pak Nasril Jamil. Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan para anggota Komisi 3 yang saya hormati. Saudara calon Ibnu Basuki Widodo. Selamat sudah sampai di 10 besar dan mudah-mudahan bisa terpilih menembus 5 besar dan akan memimpin KPK. Terima kasih. Dan fit and proper test yang dilakukan di DPR ini sesungguhnya adalah sebuah ritual demokrasi yang berbasiskan norma-norma hukum yang kita jadikan menjadi ruang terbaik untuk menakar sebelum power didapatkan dengan ukuran timbangan menakar moralitas dan integritas. Sehingga bagi saya calon pimpinan KPK itu bukan hanya perlu fit secara teknis hukum,
tetapi juga proper secara etika di perilaku calon pimpinan KPK ini. Dan saya meyakini juga teman-teman di sini, kita tidak mungkin mencari malaikat. Itu pasti utopia. Tapi setidaknya kita ingin memastikan agar tidak memilih penjaga gerbang keadilan yang punya kunci duplikat bagi sang pencuri keadilan itu sendiri. Dari situ, maka fit and proper test ini sedang melihat jauh ke depan sebuah rumah besar yang penuh power diberi undang-undang dan konstitusi bernama KPK. Yang mau dicari adalah para nakodanya. 5 pimpinan KPK itu. Mungkin 1 di antara itu adalah saudara calon. Oleh karena itu, makalah yang dibuat saya tarik agak mundur ke belakang selama 35 tahun. Kalau saya salah, mohon dikoreksi. Saudara calon mengabdikan diri kepada sang pengadil, memegang palu keadilan, menjadi wakil Tuhan di muka bumi, mengadili para perkara pencari keadilan. Dan sampai sekarang, karena itu menjadi sangat menarik bagi saya ini, sebab penegakan hukum di sektor penegakan hukum korupsi, kalau kita bagi 2 hulunya, bagi 2 kutubnya, hulu dan hilir. 35 tahun saudara calon berperan bermain di hilir, penjaga terakhir. Tiba-tiba hari ini saudara calon ingin main di hulu, yaitu di eksekutornya, KPK, yang biasanya di palu hakim, biasanya dengan jubah hitam, hari ini melepaskan itu. Bagi saya ini sangat menarik. Apakah saudara calon punya mimpi besar dan pengalaman sejarah selama memegang perkara-perkara korupsi, ada yang salah di hulunya, sehingganya Anda tidak sabar, saya ingin melompat di hulu, karena aku tahu semua persoalan yang di hilir menjadi tidak sempurna. Apakah itu yang melatar belakangi saudara calon pindah haluan ke hulu? Kalau itu betul, pertanyaan saya adalah, selama jadi hakim, berapa perkara korupsi yang saudara calon tangani? Dan dari semua putusanmu itu, berapa yang dikoreksi oleh judex juris? Apakah semua diterima dan sepakat dengan putusan saudara calon, atau dikoreksi? Kalau dikoreksi, berapa banyak? Setengah, seperempat, atau lebih banyak, atau lebih sedikit? Pengalaman itu tentu akan menjadi sangat bagus untuk memastikan bagaimana kami meyakini bahwa saudara calon akan mengambil posisi itu. Nah, publik mencatat tahun 2014 saudara calon sangat populer di mata wartawan di seluruh Indonesia. Karena pada waktu itu sebagai hakim, saudara calon melarang peliputan jurnalis untuk mengikuti sidang-sidang yang berat itu. Salah satunya adalah persidangan kasus korupsi EKTP. Dengan gambaran seperti itu, apakah betul bahwa itu cara saudara calon untuk membuat putusanmu sempurna tanpa terganggu yang lain? Atau memang kita tidak bersahabat dengan media? Atau tidak perlukah media menjadi bagian dari cara kita penegakan hukum ini? Nah, 2 cerita saya ini, 2 fakta yang saya angkat ini menjadi alat ukur kita kepada saudara calon. Kenapa saudara calon mau pindah dari gerbang belakang menjadi gerbang depan? Apakah dengan pengalaman gerbang belakang itu mampu memastikan KPK 5 tahun ke depan lebih baik dari apa yang ada sekarang? Jikalau pengalaman hakim ini kita pakai menjadi salah satu energi yang bagus, apakah saudara calon belajar juga dari orang yang berlatar belakang hakim 2 periode di KPK, saudara FX Sarwata? Apakah Anda juga terinspirasi dari dia sehingga mengharuskan ada unsur hakim di sana?
kita sekali lagi sedang mencari nakoda-nakoda terbaik. Untuk itu, agar power yang begitu besar di KPK tidak terjerumus menjadi abuse of power. Karena itu, fit secara teknis, proper secara etika. Mudah-mudahan saudara calon sepakat dengan saya beranggapan ada tantangan besar ketika di gerbang belakang, gak sabar ngelihat mau jadi di gerbang depan. Atau saya salah? Kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Cuman 2 saja jawabannya. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Berikutnya Pak Nasril Jamil, silakan. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua, Bapak Ibu anggota Komisi 3, Saudara calon Ibnu Basuki Widodo yang saya hormati. Satu-satunya alasan mengapa saya harus bicara pada siang hari ini karena saya didampingi oleh 2 nama, Pak Suding dan Pak Sudin. Jadi ini jarang mungkin terjadi kalau hari ini sore ini saya didampingi 2 ini. Jadi saya sangat keren, ya jadi keren. besok belum tentu saya seperti ini dulu. Ya, jadi itu satu-satunya alasan kuat kenapa saya mau bicara. Jadi didampingi oleh Pak Suding dan Pak Sudin. Nah, baik Ketua, saudara calon yang saya hormati, tentu saja dunia peradilan dan KPK itu hampir mirip karena di pengadilan itu ketua, sementara di KPK juga ketua. Jadi suasana itu sudah saudara nikmati, sudah saudara jalani. Ya, jadi tidak ada atasan dan bawahan, sama seperti kami di DPR. Tidak ada kepala, jadi ketua DPR dan anggota DPR. Ketua pengadilan, anggota hakim di pengadilan. Jadi suasana itu sudah terbangun dan itu mungkin tidak sulit untuk menyesuaikannya di KPK kelak kalau misalnya saudara dipilih oleh DPR dalam hal ini Komisi 3 menjadi salah seorang komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu satu. Yang kedua, dalam makalah yang saudara tulis, seperti yang sudah disinggung oleh sejumlah kolega tadi, adalah sistem kepemimpinan. Dan ini tentu menarik sebenarnya. Sebelum seleksi ini, Komisi 3 biasanya mengundang pansel ya. Mereka biasanya menyampaikan ya terkait dengan model-model orang masing-masing komisioner, mana yang bisa bekerja sama, mana yang tidak dan sebagainya. Tapi memang kali ini kami tidak disuguhi itu, sehingga kami tidak tahu ya profil masing-masing calon komisioner ini, apakah mereka memang bisa menjadi semacam tim yang membangun atau sebaliknya. Nah karena itu saudara barangkali perlu menjelaskan kepada kami kolektif kolegial yang seperti apa yang kemudian bisa mendorong penuh lagi ya, mendorong penuh, bukan mendorong setengah penuh ini, mendorong penuh ya. Sebab saya harus sampaikan di sini ya ketika ada seorang komisioner, bukan komisioner bahkan seorang penyidik misalnya di KPK waktu itu pernah berbeda pendapat dengan Ketua KPK Pak Firly pada waktu itu terkait penanganan kasus Formula E ya bersama Karyoto dan Endar Priantoro. Beliau itu tidak sependapat dengan Ketua KPK pada waktu itu. Dan kita tahu bahwa jaksa yang ada dalam KPK itu kembali lagi ke Kejaksaan Agung, sementara Endar Priantoro itu setelah dikembalikan ke Mabes Polri, tidak lama kemudian dia kembali lagi ke KPK. Kan di situ saudara bisa lihat ya ada sesuatu ya terkait dengan masalah itu. Terlepas di balik itu semua yang ingin kita sorot soal kepemimpinan tadi itu. Jadi menurut saudara peristiwa ini yang saya sebutkan tadi itu kira-kira kenapa ya bisa seperti itu? Saya tidak melihat ada kepentingan-kepentingan di luar penindakan hukum ya. Saya hanya lihat dari aspek kepemimpinan. Sebab ketika kita bicara di luar penindakan hukum, orang pasti berspekulasi. Wah ini pasti ini, oh ini pasti ini, oh ini pasti ini. Tapi saya hanya ingin melihat dari aspek kepemimpinan yang saudara akan kembangkan nanti, sehingga hal-hal seperti ini bisa teratasi dan tidak terjadi
saat saudara menjadi salah seorang komisioner di Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan yang terakhir, kalau saya melihat tren vonis yang saudara berikan baik sebagai ketua majelis maupun anggota majelis itu lebih rendah daripada tuntutan jaksa. Itu tren yang saya perhatikan setelah saya melihat jejak rekam vonis-vonis yang saudara jatuhkan, ya. Dan tentu saja mungkin saudara punya alasan, ya. Tapi ini kan kemudian dianggap oleh sebahagian orang, ya, sepertinya tidak pro terhadap pemberantasan korupsi. Ya, itu sebagian orang itu. Nah, karena itu forum ini kan ingin mengkonfirmasi apa benar seperti itu. Sehingga kemudian kami pun yakin bahwa yang saudara putuskan itu memang berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Dan tentu naluri seorang hakim bisa membaca fakta-fakta itu dan juga di luar fakta-fakta di persidangan. Jadi dalam forum ini saudara diharapkan bisa menjawab, ya, seolah-olah saudara itu tidak pro pemberantasan korupsi karena vonis-vonis yang saudara putuskan itu di bawah tuntutan dari jaksa. Demikian Ketua Pak Dede yang kami hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan saudara calon bisa memberikan jawaban yang baik kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasril Jamil, dua sebelah kanan Demokrat sudah, PKS sudah. Kita bagi Golkar dulu ya, Pak Habib. Silakan. Oh ya. Oke. Silakan Pak Bamsud. Terima kasih atas kebaikan hati Mas Habib. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara calon yang saya hormati. Pertanyaan saya singkat saja terkait dengan revisi Undang-Undang KPK yang baru yang sejak perubahan Undang-Undang Nomor 19 2019. Dulu kita memang dapat memahami ketika KPK tidak bisa melakukan SP3 atas tersangka yang sudah terlanjur ditetapkan. Tapi hari ini pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 19 2019 diberi waktu selama 2 tahun apabila seorang tersangka tidak juga disidangkan atau ditetapkan sebagai terdakwa, maka sudah sepatutnya yang bersangkutan dibebaskan atau diberikan SP3. Pertanyaan saya adalah, mengapa sejak Undang-Undang Nomor 19 2019 ini, walaupun sudah diberlakukan, masih saja ada tersangka KPK yang belum diputus kasusnya. Ya. Misalnya, salah seorang tersangka pengadaan pesawat Garuda. Sejak 2019 ditetapkan 2022 sebagai tersangka, hari ini November 2024 belum juga diproses. Nah, kalau nanti saudara terpilih, apakah kasus-kasus ini ada banyak di KPK yang menyandang status tersangka namun belum dituntaskan? Kira-kira apa yang akan saudara lakukan, meyakinkan para penyidik yang ada di sana, meyakinkan para pimpinan yang lain untuk semua kasus-kasus yang terhutang ini, ini dieksaminasi, direview kembali. Ya, karena ini menurut saya demi rasa keadilan masyarakat. Kemudian yang kedua, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 2019 ini, KPK, penyidik KPK tidak seperti bebas seperti dulu lagi. Ya, menyadap, menggeledah, harus izin Dewan Pengawas. Pertanyaan saya, apakah dengan perubahan ini, ya, saudara menilai ada pelemahan kepada KPK? Karena sebagian masyarakat pegiat anti korupsi menuding perubahan Undang-Undang KPK ini dengan seizin Dewas untuk menyadap dan menggeledah, ini adalah pelemahan. Tapi bagi kami yang berkecimpung di Komisi 3 sejak 10 tahun, 15 tahun yang lalu, sehingga kita mendorong revisi undang-undang ini, kita melihat justru ini untuk menjaga, ya, hukum ditegakkan dengan benar. Ya.
Tidak kemudian salah gunakan dengan penyadapan yang diam-diam, ya, dengan penggeledahan yang tiba-tiba dalam tanda petik. Saya pernah ingat ketika salah satu pimpinan KPK, bahkan ketua KPK waktu itu, kita semua Komisi 3 sini yang melakukan fit and proper, lalu kemudian dia terpilih menjadi pimpinan KPK, beliau mengeluh secara pribadi kepada saya, kepada kita beberapa teman Komisi 3, ketika dia tidak lagi menjabat, dia sebagai pimpinan KPK pun disadap oleh sesama pimpinan KPK yang lain. Nah, ini tentu saja suatu situasi yang tidak sehat. Intinya adalah sebagai pimpinan nanti 5 orang ini tidak boleh ada persaingan, harus ada kekompakan, harus ada ikatan kolektif kolegial yang kuat di antara para pimpinan ini, sehingga dalam menghadapi berbagai gempuran, kritikan tetap solid. Ya. Termasuk juga ketika menghadapi manuver, saya mengatakan manuver, ya, Dewan Pengawas yang sebetulnya Dewan Pengawas itu harusnya bekerja diam-diam, tidak menyebarkannya di publik atas pemeriksaan internalnya. Tapi kemarin kita menyaksikan sendiri bagaimana Dewan Pengawas mengumbar informasi sesuatu yang sedang mereka dalami kepada publik. Nah, bagaimana pandangan saudara atas beberapa pertanyaan tadi, terutama tentang SP3, lalu kemudian tudingan pelemahan terhadap KPK atas kewenangan Dewan Pengawas yang diberikan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 19 2019. Demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya Pak Habib, Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Abu Bakar, Pak. Saya bangga dengan Bapak sebagai Ibnu Basuki Widodo, Capim PK, latar belakang hakim. Jam terbang Bapak juga cukup tinggi di hakim, ya. Artinya pernah PT Manado, pernah PN Jakarta Pusat, pernah sebagai Humas Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Tipikor. Artinya di kehakiman baguslah. Apa yang tertarik pengen jadi di KPK, Pak? Apa yang membedakan semangat Bapak dengan umur yang udah cukup sedemikian rupa? Ya. Selanjutnya, Pak, Bapak menulis makalah berjudul Membangun Sistem Kepemimpinan KPK yang mampu mendorong penuh pelaksanaan program pemberantasan korupsi secara konsisten dan keberlanjutan. Sedangkan rumus masalah saudara adalah bagaimana cara membangun sistem kepemimpinan KPK yang mampu mendorong penuh pelaksanaan program pemberantasan korupsi secara konsisten dan keberlanjutan. Kalau membaca perbahasan dan kesimpulan makalah saudara, Pak Ibnu, ide pokok saudara adalah untuk menciptakan sistem kepemimpinan KPK yang mampu mendorong penuh pelaksanaan program pemberantasan korupsi secara konsisten dan keberkelanjutan. Maka diperlukan sinergi antara KPK dengan lembaga gakum lainnya. Ya. Nah, apakah ini tidak berarti, Pak, bahwa kepemimpinan KPK itu sangat tergantung dengan penegak hukum lain? Apakah ini makalah saudara ini dapat dikatakan bahwa jika tidak ada sinergi dengan afghan hukum lain, maka program pemberantasan korupsi di KPK tidak bisa berjalan? Saya pikir ini perlu penjelasan. Ya. Semoga Bapak dengan semangat jadi KPK lebih bagus lagi menegakkan benar dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Berikutnya sayap sebelah kanan ada tambahan. Sudah cukup? Cukup ya. Sebelah kiri sudah cukup. Selanjutnya Pak Saudara Ibnu Basuki Widodo, silahkan untuk menjawab. Terima kasih
atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama-tama, saya sangat bangga bisa duduk di hadapan Bapak-Bapak dari Komisi 3, bisa mendapatkan pertanyaan dan mungkin pernyataan yang sangat bisa dijadikan untuk kami masukan-masukan apabila kami nanti terpilih, dan mungkin kritikan apabila pada saat kami bertugas kurang berkenan. Kami akan menjawab mulai dari atas, yaitu dari Partai Demokrat tentang peradilan KPK kalah. Yaitu di dalam tadi dinyatakan di dalam OTT sesaat kemudian, di dalam penangkapan tadi ada pertanyaan sesaat kemudian, terus kemudian saat bukti sudah dilengkapi dan pemanggilan dan perbaiki peraturan, poin-poinnya seperti itu. Jadi di dalam pra-peradilan, di dalam penetapan tersangka itu perlu adanya dua alat bukti permulaan yang cukup. Tetapi bukan hanya itu, sekarang karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa untuk menetapkan tersangka harus didengar dahulu personilnya, orangnya. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mewajibkan atau supaya meneliti kembali, sehingga ada suatu interaksi atau ada sesuatu yang didengar secara langsung dari orang ataupun orang yang akan dijadikan sebagai tersangka. Ada sedikit suatu pernyataan ataupun apakah pembelaan atau suatu pernyataan sehingga bisa kita dengar, menambah bukti-bukti yang lain lagi. Itu yang pertama. Kemudian Pak Endang, penguatan kelembagaan, penyadapan peraturan dan penyadapan apakah merupakan penguatan atau pelemahan. Bapak Endang bahwa untuk melakukan penyadapan, di mana pimpinan harus mendapatkan izin dari Dewas, itu bukan berarti bahwa ini adalah suatu pelemahan. Melainkan agar petugas yang akan menyadakan penyadapan itu benar-benar sesuai dengan aturan atau tidak sewenang-wenang. Ada suatu kontrol sehingga ada suatu kontrol yang bisa melihat apakah itu benar-benar perlu disadap. Tidak hanya berdasarkan keinginan, tapi ada suatu peraturan di mana inilah yang akan diketahui untuk penyadapan tersebut benar-benar bermanfaat. Kemudian ini dari jelaskan sikap Bapak masalah bentuk kerjasama membangun integritas. Bentuk kerjasama adalah antara lembaga, artinya untuk melakukan tugas-tugas bahwa KPK itu selain untuk jaksa saja sudah berasal dari kejaksaan, penyidik, kemudian dari kepolisian, dan juga untuk melaksanakan tugas-tugas yang keras tidak bisa, dia harus didampingi, misalnya ada suatu tindakan-tindakan yang keras, maka ada suatu polisi yang akan mengamankan tugas-tugasnya, tidak berdiri sendiri. Bahkan dengan bekerja sama dengan pihak lain, maka dia akan lebih mendapatkan suatu masukan-masukan, suatu kekuatan, atau mungkin info-info yang penting yang perlu kita ketahui. Termasuk juga di situ ada masyarakat ataupun elemen-elemen yang lain yang mungkin bisa memberikan masukan kepada kita semua. Insan pers dengan berita-berita tersebut kita akomodir, kita saring kembali. Jadi itulah maksud saya yang tidak bekerja sama itu seperti itu. Bisa ada masukan-masukan dan ada tambahan sehingga kita lebih lancar dalam bekerja. Kemudian dari PKB,
Bapak menanyakan bagaimana pimpinan KPK yang konsisten dan berkelanjutan untuk pencegahan pendidikan dan penindakannya. Apa yang konsepnya seperti apa? Jadi sistem yang berkelanjutan artinya bahwa pimpinan di dalam bertugas itu dia akan melihat ke belakang apa yang sudah dilakukan oleh pimpinan terdahulu. Kemudian manfaatnya, hasilnya seperti apa. Pimpinan terdahulu pun akan menyampaikan kepada pimpinan yang baru, menyajikan data-data bahwa yang sudah dikerjakan adalah demikian. Yang akan dikerjakan nantinya juga demikian juga. Sehingga pimpinan yang baru itu akan mengetahui lebih dalam apa yang sudah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan dengan data-data tersebut. Apa yang sudah dicapai dan apa yang akan dicapai. Sehingga di sini dapat lebih berkesinambungan lagi. Kemudian dari Nasdem, Partai Nasdem, mengenai vonis bebas, mengapa tidak bercita-cita sebagai hakim agung, apa motivasinya, apakah, nah ini mohon ada 2 pertanyaan yang mungkin sama atau 3 yang akan saya jawab. Tadi juga pertanyaan ada mengapa masuk sebagai KPK. Baik Bapak yang kami hormati, sebetulnya memang kalau kami di hakim dan KPK itu sepertinya berbeda, tetapi tugas dan fungsinya adalah sama-sama untuk mengadili atau memproses suatu perkara. Di sini CQ adalah perkara tindak pidana korupsi. Kita bertugas bersama di dalam satu ruang sidang dan kita menggunakan suatu dasar hukum yang sama. Kemudian dengan tujuan yang sama untuk melakukan pemberantasan atau penindakan tindak pidana korupsi, sehingga bagi kami ini ada bukan suatu operasional atau misalnya bukan suatu perubahan yang luar biasa. Yang jelas tujuannya adalah sama-sama untuk melakukan penanganan hukum tindak pidana korupsi. Selanjutnya dari Gerindra, sistem mana yang akan dipakai, karakteristik spiritual, dan apa makna korupsi. Jadi mengenai kepemimpinan yang akan ingin diharapkan adalah kepemimpinan yang tidak egois atau tidak hanya mementingkan bahwa saya adalah pemimpin, tapi pemimpin yang bisa mendengarkan baik bawahan ataupun kanan kiri dari kawan-kawan kita, ataupun mendengar dari ahli, atau harus berdasarkan satu peraturan-peraturan yang ada dan tidak sewenang-wenang dengan pendapat sendiri. Karena dengan mendengarkan, maka kita akan lebih mempunyai wawasan yang lebih luas lagi di dalam menentukan suatu keputusan atau menentukan suatu tindakan. Makna korupsi adalah korup berarti curang, perbuatan curang atau ingin berbuat menguntungkan diri sendiri. Maknanya adalah demikian. Awalnya demikian, korups atau perbuatan curang atau ingin menang sendiri, itu awal dari korupsi adalah demikian. Dan dijabarkan kemudian di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya yang dari Golkar, dari Bapak mantan jaksa, Pak Sinaga, sudah 20 tahun berdiri KPK, tapi orang menjadi tidak takut. Apa penyebabnya orang tidak takut terhadap tindak pidana korupsi? Kemudian bagaimana untuk mengurangi dan juga rumor KPK ada kelompok tertentu, bagaimana seandainya saudara menjadi pimpinan KPK, apa yang bisa dilakukan? Baik Bapak, bahwa pada prinsipnya pencegahan penindakan selalu dilaksanakan.
Namun demikian memang suatu kejadian di mana tindak pidana korupsi itu berjalan terus. Kalau orang yang melakukan sendiri mungkin orang yang melakukan, maka dia tidak akan melakukan lagi. Itu jarang sekali, yang residif itu jarang sekali. Tetapi orang lain lagi muncul. Nah, ini mungkin bisa juga disebabkan karena adanya suatu dorongan-dorongan yang bersifat finansial bagi dirinya yang sangat membutuhkan untuk kepentingannya atau kepentingan atau golongannya. Atau bisa juga memang dia orangnya bersifat serakah. Karena ada istilah orang yang punya kekuasaan maka condong untuk berbuat curang atau power trend to corrupt, ada yang mengatakan demikian. Nah, di sini kita harus bisa mengambil suatu sikap atau mengambil suatu tindakan-tindakan sehingga orang menjadi takut untuk korupsi. Nah, yaitu dengan adanya atau tidak mau berkorupsi, dengan adanya digalakkan suatu pencegahan dan penindakan. Pencegahan-pencegahan tersebut dengan sosialisasi, dengan suatu atau seminar atau pendidikan awal terhadap masuk ke sekolah-sekolah, bisa juga ke perguruan tinggi, bagaimana bahayanya korupsi. Bahkan mungkin ke lembaga-lembaga atau mungkin kalau perlu dharma wanitanya pada saat kita melakukan sosialisasi perlu juga dipanggil sehingga bisa diarahkan mengenai pola hidup sederhana, artinya sesuai dengan kemampuan dan tidak melebihi dari kemampuan, sehingga kalau melebihi dari kemampuan maka dia akan terangsang untuk melakukan perbuatan curang atau korupsi tersebut. Selanjutnya dari PDIP, kerjasama sudah dilakukan. Apa yang tidak sama kerjasama dengan Polri, jaksa seperti apa yang diharapkan. Jadi memang betul kerjasama sudah dilakukan, kita akan meningkatkan lagi kerjasama tersebut, bahwa perlu adanya dorongan, perlunya adanya kerjasama tersebut sehingga lebih efektif lagi atau lebih efisien lagi di dalam penegakan tindak pidana korupsi. Dengan adanya kerjasama saling mengisi, saling memberi, baik itu koordinasi mungkin supervisi, ataupun memberikan bantuan dari Polri misalnya, memberikan bantuan secara fisik, secara anggotanya, bahkan di situ pernah diperintahkan dari Kapolri mengatakan sudah diperintahkan kepada Kapolda dan Kapolres apabila KPK melakukan suatu kegiatan supaya didukung sepenuhnya. Itu salah satu kerjasama yang baik dan itu menghasilkan sesuatu yang baik. Selanjutnya, apakah pimpinan sudah konsisten? Apakah sudah baik? Nah, di sini ternyata ada kasus SIL, gratifikasi, dan ada beberapa kasus. Jadi bahwa pimpinan harus dapat memberikan contoh mengenai suatu perbuatan-perbuatan yang baik. Satu, tidak boleh melanggar peraturan. Dua, harus lebih berintegritas. Artinya integritas adalah lebih satunya kata dan perbuatan. Apa yang dikatakan sesuatu yang baik dilakukan dengan baik lagi, sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran apapun. Dan juga pimpinan juga harus mengajak anak buahnya sekaligus menjadi contoh bahwa pimpinan adalah sesuatu yang baik sehingga bisa dicontoh. Bukan hanya berkata baik tetapi tidak bisa melakukan suatu kebaikan itu, melainkan bahwa pimpinan yang baik dapat dicontoh oleh anak buah supaya anak buah tidak berbuat demikian. Sehingga tidak ada suatu pelanggaran-pelanggaran, tidak ada suatu penyimpangan di dalam melakukan tugas. Selanjutnya, nah ini ada mengenai anggaran yang tidak dipakai karena takut dikriminalisasi.
Di sini mungkin ada penafsiran memperkaya diri, menguntungkan diri, orang menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Nah, apakah masih perlu dipertahankan? Jadi kalau menurut kami itu adalah penerapannya. Penerapannya harus pas dan juga tidak ada suatu penerapan pas artinya sesuai dengan aturan yang ada, tidak ada suatu penyimpangan dan tidak memberikan suatu ketakutan-ketakutan kepada para pelaksana yang menggunakan anggaran tersebut. Perlu adanya pengarahan, kalau perlu kita menggandeng para ahli tentang penggunaan anggaran sehingga mereka lebih jelas lagi pada waktu kita memberikan masukan-masukan. Dan juga dari KPK harus sering turun ke daerah-daerah untuk menyemangati mereka melakukan penggunaan anggaran itu dengan baik dan tidak perlu takut dengan memberikan batasan-batasan yang sehingga mereka akan melaksanakan dengan baik, kemudian tidak ada satu pelanggaran. Untuk yang lebih rendah lagi, dan artinya mungkin di tingkat kepala desa, perlu suatu sosialisasi yang lebih mendalam lagi. Kalau perlu ada suatu kursus atau sosialisasi atau mungkin penyampaian beberapa hari dikumpulkan itu tentang penggunaan anggaran. Sehingga mereka akan menggunakan anggaran dengan baik. Pimpinan, ya, silakan Pak Suding. Saya mau dalam ini sedikit. Saudara kan dari hakim ya, latar belakangnya hakim. Ya. Yang saya tanyakan itu terkait masalah unsur. Ya kan gitu. Itu tidak ada kepastian hukum di situ. Antara sering sekali terjadi penafsiran yang berbeda sehingga tidak ada kepastian hukum antara unsur perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dan unsur menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan dan jabatan. Itu yang sering sekali terjadi perbedaan penafsiran di situ. Nah, kalau saudara hakim itu bisa membedakan yang mana unsur perbuatan melawan hukum secara material dan yang mana perbuatan melawan hukum karena jabatan dan kedudukan. Nah, ini yang banyak disalahgunakan karena tidak adanya kepastian hukum tentang penafsiran itu di pasal 2 dan pasal 3. Itu yang banyak menjerat, Pak. Sehingga terjadi banyak abuse yang ada di situ yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, utamanya para hakim. Karena saudara hakim, makanya saya tanyakan. Ya. Makasih. Silakan Pak, jawab Pak. Tapi 5 menit lagi Pak, kita selesaikan. Baik. Melawan hukum artinya, melawan hukum itu bisa di situ kan dikatakan untuk setiap orang. Kalau orang yang memiliki jabatan dan kewenangan, itu yang di dalam pasal 3, itu relatif kepada orang-orang yang memang suatu penyelenggara negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan memiliki kewenangan dalam jabatannya. Nah, kemudian orang yang demikian itu yang bisa menyelewengkan adalah bisa pegawai negeri atau para pejabat yang memang memiliki jabatan. Kalau yang setiap orang itu bisa siapa saja, tapi lebih khusus kalau pasal 3 lebih khusus diarahkan kepada orang-orang yang memiliki jabatan tersebut. Demikian Bapak. Ya Pak. Baik. Kami lanjut. Ada pendalaman lagi? Pandangannya Bapak seperti itu, memang banyak sekali orang-orang yang Bapak ini. Karena itu sangat dangkal sekali penafsiran yang saudara sampaikan. Tapi udahlah, itu penilaian buat kami. Makasih. Baik, waktunya sudah mendekati dan mungkin ini menjadi catatan Pak dari Pak Saudara Ibnu Basuki. Selanjutnya kita melanjutkan, berikutnya sesi tanya jawab sudah selesai. Dipersilahkan calon pimpinan KPK untuk menandatangani surat pernyataan yang telah dipersiapkan. Baik, saya akan menandatangani.
Sudah saya tanda tangani, Bapak. Tadi yang ditanya mungkin ada beberapa yang kesimpulannya belum dijawab ya Pak. Nanti aja mungkin Bapak bisa langsung ke Pak Bamsud. Dengan selesainya sesi tanya jawab dan telah ditandatanginya surat pernyataan, kami atas nama Komisi 3 DPR RI mengucapkan terima kasih kepada calon pimpinan KPK atas kehadirannya pada hari ini. Selanjutnya kami menyampaikan calon pimpinan KPK dapat meninggalkan ruang sidang Komisi 3 DPR RI. Terima kasih Bapak, boleh sedikit bicara. Terima kasih sekali atas pertanyaan, atas saran, dan mungkin masukan-masukan, dan kemudian mohon maaf apabila ada yang belum terjawab. Sekali lagi, bagi kami itu merupakan suatu yang luar biasa Pak, bisa masuk ke Komisi 3. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.